di Tanza Bercerita dengan saya host pertama Dio Ferdi Gunawan dan saya host kedua Lena Desta. Dan berikut narasumber kita bernama saya Riko Wahyu Ananda. Hari ini kita akan membahas suatu topik, yaitu anak muda bisa sukses. Tentu bisa, ini buktinya. Dengan Mas Riko ini saya tanya, Mas Riko itu usahanya apa? Saya usaha di bidang pangan, yaitu saya membuat salah satu jajanan tradisional istilahnya ya, seperti keripik tempe. Mas Riko tuh mendapat ide berusaha keripik tempe itu dari mana sih? Awalnya tuh saya kan suka makan tempe ya. Jadi kalau misalnya kita beli tempe yang belum jadi kan ada yang namanya ragi. Yeah. Nah, kita buat tempenya dari situ. Awal mulanya karena ya saya suka tempe sih. Tertarik aja dengan pertempean di Salatiga. Soalnya enak tempenya. Enak ya? Ya, betul. Pernah nggak mengalami kegagalan gitu dalam pembuatan? Sering sih, nggak satu atau dua kali. Kan namanya proses pembentukan ragi itu butuh waktu ya. Kalau pun salah cetakan atau penekanannya itu pun bisa membuat proses raginya yang berkembang jadi tidak, dan membuat tekstur dan rasanya menjadi kecut dan asam. Dan juga di penjualan kan pernah gagal tuh di bidang digital teknologi. Kita mainnya di TikTok sama Shopee, aplikasi Shopee ya. Kita di situ kadang penjualan naik turun. Itu sih seperti itu, teman. Keripik tempe ini rasanya itu variannya cuma satu yang biasa atau ada yang lain rasa-rasanya? Kita ada 4 variasi. Pertama itu rasa original, kedua balado, ketiga daun jeruk, yang terakhir itu pedas manis lah istilahnya gitu. Apa ya? Jembatan. Yang paling laris. Oh iya. Wes mulai. Kalau rasa yang paling best seller tuh di Masnya apa, Mas? Kalau di tempat saya yang paling sering terjual yang mengalami peningkatan produk itu daun jeruk, karena rasa jeruk-jeruk dan pedas dari itunya pun terasa enak. Kalau boleh tanya, harganya itu range-nya dari berapa sampai berapa? Kalau di penjualan toko-toko sih per kilo ya, per kilo itu bisa sampai 50 sampai 60 ribu lah, tergantung ukuran atau konsumen mau beli berapa kilonya. Kita mainnya kiloan. Itu Mas Riko tuh mulai berdagang keripik tempe itu dari tahun berapa sih? Saya udah 3 tahun yang lalu sih, dari tahun 2022 ya. Sudah lumayan lama ya? Iya, betul. Sejauh ini kira-kira nih Mas, apa yang merasa Mas Riko berjualan tuh kayak wah ini kayak susah banget laku gitu, pernah nggak sih Mas? Mungkin di tahun sekarang ya, karena mungkin lonjakan dari ekonomi juga pada turun, harga tempe agak naik, dan kita lebih di masalah minyaknya sih yang sering naik turun, dan gas. Oh iya, gitu. Kalau soal harga-harga bahan kayak minyak gitu tuh, kalau bagi Mas Riko tuh sekarang udah naiknya terlalu tinggi apa masih wajarnya sih Mas? Kalau tahun ini sih menurutku udah lumayan turun ya, dari tahun 2024 ya, itu tahun 2024 itu mahal banget sih, bisa sendiri bisa habisin 500 ribuan lah buat gas sama minyak. Mas Riko, ada nggak tips buat anak-anak muda zaman sekarang yang pengen memulai usaha seperti Mas Riko itu? Ada. Pertama tuh jangan
pesimis dan yakinlah apa yang akan kita lakukan buat kedepannya. Contohnya seperti kayak saya ingin berjualan baju nih. Iya. Nah, kita kan punya yang paling pertama itu pasti motivasi ya kan, sama niat sendiri buat untuk memajukan usaha tersebut. Nah, dari diri masing-masing aja mau terus berusaha atau stop di tengah jalan gitu. Bagi anak-anak muda yang ingin memulai usaha itu, dengarkan kata-kata Mas Riko ini ya, soalnya bisa bermanfaat lah ya. Seperti jangan pesimis dan apa Mas Riko tadi? Pantang menyerah, perbanyak motivasi dan jangan lupa bersyukur. Kemungkinan sih Sudah cukup ya sudah mungkin cukup ya mungkin episode kali ini. Oke. Ya, terima kasih sudah menonton episode kita kali ini. Semoga kalian terinspirasi untuk memulai usaha dan kita ini generasi emas lah ya. Betul. Jadi jangan pernah menyerah, tetap maju dan berinovasi lah ya. Genji itu pasti banyak idenya. Ya, sekian, terima kasih sudah menonton episode kita kali ini. Selamat jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.